Baik 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 baik. Jadi hari Minggu 2 Mei 2021, inilah dator list koin-koin jadi incaran saya di bulan April ya. Kalau lihat di YouTube saya di tanggal 28 April, saya sudah merekomendasikan si apa? IRP terhadap IDR tuh di daerah sini ya. Kalau lihat YouTube saya, lihat lagi YouTube saya. Jadi kita sudah melakukan pembelian XRP IDR tuh di area 1600-an ya. 1600-an. Kita sudah melakukan buy on support ya. Jadi kembali lagi IRP ini menarik sekali kegunaannya. Berbeda dengan Bitcoin ya. Nah, IRP ini dikembangkan sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi. Jadi tujuan XRP itu sebenarnya menciptakan sistem transfer aset langsung secara real time itu yang menjadi yang dibangga-banggakan oleh produk dari Bitcoin dari XRP ini. Jadi XRP itu sangat dikenal dengan fungsi tersebut dengan jaringan rivalnya. Itulah sebabnya XRP itu disebut juga dengan rival. Jadi XRP itu populer di dunia global sekarang ya, dan kalau lihat dari market cap-nya tuh lumayan besar. Jadi kalau kita lihat dari trader Indonesia kebanyakan memanfaatkan XRP itu murni sebagai spekulasi saja. Lagi pula saya yakin XRP ini sebaiknya tidak digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah itu, jadi kita manfaatkan volatilitas harga dengan market cap-nya XRP itu sebagai trading ya. Saya selalu bilang jangan sebagai investasi, itu sebagai trading yang ngelihat dari potensi target-target terdekat. Dan kembali lagi saya akan coba pendekatan secara teknikal XRP terhadap IDR ya. Jadi di sudut pandang 4 jam. Kalau lihat YouTube saya sebelumnya, saya sudah merekomendasikan area sini di tanggal berapa ya? Tanggal 25, tanggal berapa ya? Nah, ini area. Saya akan gambarkan lagi ya. Nah, ini saya hapus dulu. Lalu lihat kalau lihat YouTube kemarin yang saya pernah sudah upload, dan ini saya akan mereview lagi XRP terhadap IDR ya. Oke, ini menarik banget dan menjadi pantuan saya sudah lama ini, dan saya sudah buy ya, sudah beli di bulan April nih. Ini yang menjadi support saya nih dulu nih. Saya sudah ambil buy on support dari sini ya. Saya bilang support kuat-kuatnya di sini. Oke, support kuat. Support akan menjadi resisten terdekat, dan selalu berulang saya bilang, dan ini akan menjadi daerah resistennya ini. Oke. Nah, oke. Ketika resisten bisa ditembus, dia akan menjadi support. Nah, itu pola-pola yang akan dilalui tetap ya. Sampai kita alasan ini resisten yang akan ditembus ya. Resisten. Dan saya akan targetkan, selalu saya bilang, dan XRP ini dibuat sebagai jangan investasi jangka panjang, sebagai trading. Saya bilang sebagai trading untuk mengambil keuntungan dari pergerakannya, karena volatilitasnya sangat tinggi banget. Ini target saya memang ada di 3.000-an ya. XRP target saya di 3.000-an ya. Oke, seperti biasa kita ngelihat ini membentuk support. Saya memang melakukan pembelian di res ini buy on support, saya bilang terjadi impuls ya, benar impuls. Saya bilang nih masa big dropnya di sini selesai, terus masa big drop nih lah, masa big drop di bulan April kemarin di minggu kedua ya.
semua cryptocurrency mengalami fase-fase big drop dan wajar itu sekarang sudah terlalu tinggi semua. Dan ketika kita pakai ukurannya adalah Bitcoin, ketika Bitcoin mengalami penurunan, saya kira cryptocurrency yang lainnya akan mengikut, dan kita Bitcoin itu sebagai patokannya. Kita lihat memang Bitcoin turun secara drastis di pertengahan bulan April itu, dan kembali fase-fase rebound sudah terjadi. Fase akumulasi sudah terlewati. Ini masa-masa akumulasi, saya bilang masuk lagi melakukan impuls ya, set ke daerah resisten. Di daerah resisten ini akan menjadi support become resisten. Nah, ketika ini sudah ditembus di area support, dia akan membuat support baru ya, membuat base baru lagi. Nah, ini saya bilang base baru dibuat berapa candle tertahan ini, membentuk candle dalam time frame 240 menit di 4 jam ya. Nah, ketika ini di break, candle ini di break dan melakukan impuls lagi, dia akan menuju daerah ini di resisten terdekat. Resisten terdekat itu ada di 25189. Nah, ketika ini ditembus, dia akan membuat, ketika ini tembus, saya pasti bilang koreksi ya, pasti bilang koreksi berapa persen ya. Ini pasti koreksi, ini daerah koreksi. Ketika resisten ditembus akan koreksi dan kembali membuat impuls, dan akan terjadi impuls kecil di sini dan membuat base baru lagi di daerah 25005, akan membuat base baru lagi, dan daerah resisten ini akan menjadi support ya, dan akan menjadi support. Dan ketika support ini break dan mencari resisten terdekatnya arah di 3000-an. Nah, target saya memang di 3000-an. Kemarin saya buy-nya memang daerah sini nih. Ini daerah saya sudah buy di sini kemarin. Dan target saya sudah di sini ya. Nanti target saya di sini masih lama karena sudah saya beli di bulan April ya. Target saya masih jauh. Oke, itu yang XRP ya, menarik, saya bilang menarik, dan memang sudah jadi incaran koin di bulan April saya. Dan ya, XRP take off ya, ke OTW ke 3000 saya kira XRP-nya, dengan masih ada koreksi kecil dan berada di support minornya. Dia akan bentuk support minor dan akan koreksi lagi, dan saya kira dalam bulan April ini XRP menuju angka 3000. Itu koin pilihan saya dan termasuk daftar list saya di TradingView. Jadi untuk kali ini saya masih hold XRP dengan target terdekat saya di ini ya, 3000-an ya nih. 30.000 berarti ya, 30.000 ya, 30.000 berarti. Jadi buy saya udah sih. Ya, kalau yang belum punya barang, saya harap kita masih punya kesempatan untuk melihat koreksi lah, lihat price action-nya untuk melakukan buy daerah sini nih. Ada kesempatan juga nih untuk melakukan mengambil posisi buy daerah sini nih saya. Nah, ini bisa dipakai buy daerah sini nih untuk ngambil kembali nih. Ini di support minornya saya bilang. Oke, ya XRP saya masih hold di 30.000. Happy cuan, selamat hari Minggu.